Marc Marquez dan Enea Bastianini mencetak kecepatan maksimum di lintasan lurus sirkuit Phillip Island yang menjadi rekor baru di MotoGP Australia. Pembalap tim pabrikan Repsol Honda, Marc Marquez, seperti biasa selalu tampil spektakuler di setiap akhir pekan Grand Prix di kejuaraan dunia MotoGP. Itu pula yang ditunjukkannya pada 2 sesi latihan bebas GP Australia pada Jumat 14 Oktober 2022. Pada FP1 yang berlangsung pagi hari ini, juara dunia 6 kali kelas utama itu menjadi pembalap pertama yang mampu menembus waktu lap 1 menit 30,897 detik. Menjelang akhir FP1, Marquez menguji paket baru untuk bagian belakang Honda RC213V. Bukan hanya bagian buntut, paket baru itu juga berupa sayap depan anyar serta lubang udara masuk di bagian sisi fairing. Saat sesi berdurasi 45 menit itu menyisakan 10 menit, Marc Marquez turun dengan komponen aerodinamika baru pada buntut RC213V yang berbentuk vertikal menyerupai sirip ikan. Posisinya seperti yang ada di Ducati Desmose di GP. Honda RC213V geberan Marquez pun mampu menembus kecepatan maksimum yakni 349,5 km per jam yang dibuatnya saat turun dengan paket aerodinamika lama. Angin cukup kencang dari belakang motor Marquez saat melibas trek lurus terpanjang Phillip Island diyakini membantu signifikan atas top speed impresif tersebut. Sayangnya, top speed yang menjadi rekor baru Phillip Island untuk kelas MotoGP buatan Marquez mampu disamai oleh Enea Bastianini yang melesat dengan Ducati Desmose GP21. Bastianini dan Marquez masing-masing hanya menepati P6 dan P7 pada FP1 saat mencetak rekor top speed Phillip Island tersebut. Adapun dari waktu kombinasi 2 FP, Marquez berada di posisi P6 sedangkan Bastianini di posisi ke-9. Saya cukup puas dengan hasil pertama. Angin cukup kencang dari trek belum sepenuhnya kering pada sesi pagi, jadi kami agak berhati-hati, ujar Bastianini. Pada FP2 yang berlangsung sore hari, lintasan Phillip Island mulai kering, tetapi angin yang lebih kuat membuat para pembalap termasuk Bastianini kesulitan. Secara umum buat saya kedua sesi cukup bagus, time attack cukup sengit dan saya masih kurang konsisten di beberapa lap, ujar Bastianini. La Bestia pun mengaku tidak pernah melibas racing line yang sama sepanjang 2 FP pada Jumat. Itulah mengapa ia masih harus fokus bekerja pada ban belakang yang tidak biasa ia lakukan. Feeling ban depan bagus tetapi di belakang masih sering selip sedikit, utamanya saat keluar tikungan. Saya kehilangan banyak waktu saat keluar tikungan di sini. Dari situ saya menilai bahwa harus meningkatkan kinerja di area ini, ujar Bastianini. Saya masih kurang bagus di tikungan 1 dan 3 serta sektor terakhir. Kami harus memperbaiki ini. T12 mungkin menjadi tikungan yang paling banyak harus saya benahi. Ini trek yang menyulitkan buat kami namun kami juga harus berkembang. Enea Bastianini saat ini berada di peringkat keempat klasemen dengan gap 39 dari juara dunia Fabio Quartararo. Dengan maksimal 75 poin yang bisa direbut di sisa 3 balapan, secara matematis Bastianini masih berpeluang dalam persaingan gelar. Pembalap Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia tak ingin membuat kesalahan dalam 3 seri terakhir yang bisa menggagalkan peluangnya untuk menjadi juara dunia MotoGP 2022. Rasanya tidak ada yang mengira bahwa Bagnaia akan mampu memangkas selisih poin dari Fabio Quartararo. Sempat terpaut jauh sampai 91 poin, Pecco kini membayangi El Diablo dengan jarak 2 poin saja. Situasi ini tentunya membuat kubu Ducati pasang kewaspadaan tingkat tinggi. Sebuah instruksi khusus bahkan dikirimkan ke seluruh penunggang Desmose di GP agar tak terlalu keras saat berduel melawan Bagnaia. Terlepas dari pesan Ducati tersebut, satu hal yang perlu dicermati adalah kecenderungan Pecco untuk melakukan kesalahan, terutama ketika posisinya dalam tekanan. Itu terlihat jelas saat di Motegi lalu. Jatuh saat mengejar Quartararo mengingatkan betul akan kesalahan serupa Bagnaia ketika tersungkur pada balapan Misano 2021. Italiano tersebut kemudian mengulanginya lagi dalam seri Le Mans. Yang pasti sekarang kami akan lebih intens, tutur pembalap bernomor 63 itu kepada MotoGP.com usai Grand Prix di Thailand.
Beberapa balapan terakhir ini saya harus sangat-sangat cerdas dan pintar dalam semua situasi karena saya kira potensi kami sangat tinggi. Saya tidak perlu melakukan kesalahan seperti Jepang atau seperti yang saya lakukan sebelum libur musim panas. Jadi saya bakal mencoba cerdas, berusaha memahami setiap situasi, tambah Bagnaia. Phillip Island bersiap menjamu rombongan pembalap dan tim MotoGP untuk putaran GP Australia. Kala melakoni debut pada tahun 2019, Bagnaia berhasil mengklaim finish keempat. Sebaliknya, sang rival Quartararo alami DNF. Namun karakteristik dan layout sirkuit cenderung menguntungkan Yamaha. Ini berarti Quartararo punya peluang besar untuk menjauh dari kejaran Bagnaia. Walau demikian, bukan itu yang dikhawatirkan oleh Pecco. Sama seperti Jepang, lantaran faktor balapan digelar jelang akhir musim, cuaca di Australia kerap diganggu hujan deras. Perubahan trek kering ke basah atau sebaliknya sudah pasti merupakan hal yang patut diperhatikan. Kami sudah tahu bahwa di Australia perkiraan cuaca bisa sangat dingin, sehingga kami harus beradaptasi. Tapi bagaimanapun saya pikir kami bisa sangat kompetitif, kata Bagnaia. 2 minggu lalu, jebolan VR46 Riders Academy itu dipaksa berjibaku dengan wet race di Buriram. Meski berhasil naik podium ketiga, sang pembalap Ducati mengaku sempat gugup ketika hujan mengguyur sirkuit Chang. Tetapi, berkat dukungan dari rekan tim Jack Miller yang melecut semangatnya, Bagnaia pun menjadi termotivasi untuk melibas trek basah sepanjang balapan GP Thailand. Saya tidak begitu senang. Sepanjang akhir pekan kami melakukan setup baru. Untuk pemanasan semuanya sempurna. Pemanasan terbaik saya dalam cuaca kering. Semuanya sudah siap untuk balapan kering. Tapi kemudian saat saya melihat hujan mulai turun, saya sedikit gugup, ucapnya. Pada saat inilah Jack datang kepada saya dan mengatakan sesuatu agar saya lebih percaya pada diri sendiri. Pungkas pembalap asal Italia itu. Fabio Quartararo bungkam, Yamaha dilanda frustasi. Tim direktur Yamaha Massimo Meregali kebingungan untuk menjelaskan hasil buruk Fabio Quartararo di sirkuit Chang Buriram. Akhir pekan balap MotoGP Thailand adalah bencana bagi Quartararo. Alih-alih memperlebar jarak keunggulan dari Francesco Bagnaia, sang juara dunia bertahan malah kini dibayangi selisih 2 poin saja. Dalam perlombaan pun Quartararo benar-benar menderita. Kendati start dari grid P4, El Diablo melebar di tikungan 1. Pemuda asal Prancis itu lalu alami momen di tikungan 4. Dari situ semua strateginya berubah kacau. Sempat melorot ke urutan ke-19, Quartararo akhirnya harus puas finish P17 dengan jarak 34 detik dari pemenang balapan Miguel Oliveira. Tetapi yang mengecewakan, fakta sang pembalap Yamaha pulang membawa 0 poin saja. Sebaliknya, rival utama Bagnaia mengamankan podium ketiga. Tambahan 16 poin jelas begitu berharga bagi Pecco karena jarak 18 poin terpangkas menjadi 2 poin. Ini bisa dijadikan momentum untuk hadapi MotoGP Australia. Usai balapan, Quartararo menolak berbicara dengan media. Meregali bahkan mengaku bahwa Yamaha juga belum bertemu empat mata dengan Quartararo guna membahas secara spesifik akar permasalahan dari kinerja buruk di Buriram. Seperti yang bisa kami bayangkan, itu bukanlah situasi yang benar-benar ingin saya hadapi. Kami tidak berbicara dengan Fabio setelah balapan. Dia mungkin benar-benar kecewa dan frustasi. Dia langsung pergi ke kantornya untuk menenangkan diri, tutur Meregali. Ini juga sulit bagi kami untuk menilai sampai kami berbicara dengannya. Kami benar-benar berbicara dengan dia untuk memeriksa data dan melihat apakah itu cocok, dan itu sangat sulit untuk dipahami. Meregali mengatakan minimnya track time dalam kondisi basah disinyalir sebagai kesulitan yang dialami Quartararo saat menghadapi wet race MotoGP Thailand. Tapi muncul pertanyaan, kenapa Quartararo bisa podium kedua ketika juga menjalani balapan basah? Meregali pun menyebut level grip lintasan menjadi faktor pembeda. Yang pasti, untuk semua orang balapan ini adalah pertaruhan, karena kami menjalani semua sesi dalam kondisi kering, tetapi ketika balapan justru trek menjadi basah. Namun kami melakukan hal yang sama di Indonesia, dan di sana kami tampil sangat baik. Di sini adalah kebalikannya. Sangat tidak jelas alasannya, kami butuh waktu untuk memahaminya. Pertama-tama, kami perlu berbicara dengannya.
Ini hanya apa yang kami pikirkan, mungkin tingkat cengkramannya dibandingkan Indonesia jauh lebih rendah, dan itu pasti banyak pengaruhnya karena kami sangat menderita. Aspalnya punya daya cengkraman tapi kinerjanya tidak selaras dengan baik. Ketika kami tidak memiliki grip, maka itu menjadi masalah. Seperti yang diketahui, MotoGP 2022 ini tinggal menyisakan 3 seri lagi. 2 pekan ke depan, rombongan pedok Grand Prix bakal menyambangi Phillip Island, dilanjutkan ke Sepang dan Valencia sebagai putaran pemungkas. Dengan jarak yang sangat tipis antara Quartararo dengan Bagnaia, Yamaha pun bersiap mengaktifkan mode serangan guna merengkuh gelar juara dunia. Salah satu hal bagus dari Fabio adalah begitu dia kecewa dan tidak lama kemudian dia kembali normal, fokus pada balapan berikutnya, kata Meregali. Yang pasti sekarang ada 3 balapan yang harus dilalui dan Phillip Island mungkin adalah favorit saya. Dari sana kami mungkin lebih baik di Malaysia daripada di Valencia. Kejuaraan sekarang dimulai dari nol dan hanya ada satu cara untuk mencoba menang dan menyerang, pungkas Meregali.